Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas soal filsafat modern. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester filsafat dengan dosen pengampu Ibu Fatin Fauhatun, dan anggota kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar filsafat modern. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai filsafat modern, kita harus tahu dulu bahwa filsafat modern merupakan fase penting dalam sejarah filsafat yang berkembang sejak abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Nah, periode ini muncul sebagai respon terhadap filsafat abad pertengahan yang sangat bergantung pada otoritas gereja dan tradisi pada zaman tersebut. Nah, dalam filsafat modern ini, manusia mulai menempatkan akal dan pengalaman sebagai dasar utama dalam mencari sebuah kebenaran. Nah, hal ini dipengaruhi oleh revolusi ilmiah dan Renaissance serta perkembangan ilmu pengetahuan alam. Nah, ciri utama filsafat modern ini adalah fokus pada epistemologi, yaitu pembahasan tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dipercaya. Nah, dari pembahasan tersebut muncullah pertanyaan, jika filsafat modern menekankan peran akal manusia, aliran apa yang paling menonjol dalam pandangan ini dan siapa aja tokoh utamanya? Menurut Tia bagaimana? Nah, pasti teman-teman ingin tahu kan apa jawaban dari pertanyaan Nelvi tadi. Nah, selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari yang sebelumnya tadi. Aliran yang paling menekankan peran akal dalam filsafat modern adalah yang pertama itu rasionalisme. Rasionalisme ini berpandangan bahwa rasio atau akal merupakan sumber utama pengetahuan yang dapat menghasilkan kebenaran yang pasti. Nah, tokoh utama rasionalisme ini adalah René Descartes yang terkenal dengan pernyataannya cogito ergo sum, atau artinya tuh aku berpikir maka aku ada. Nah, melalui metode keraguan ini, Descartes berusaha menemukan kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi rasionalisme, pengalaman indrawi sering dianggap menipu, sehingga akal memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam memperoleh pengetahuan. Jadi,
Rasionalisme yaitu memiliki pemikiran atau pengetahuan sejati yang bisa diperoleh lewat akal, bukan dari pengalaman. Tokoh utama aliran ini ada René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sejarah aliran ini bangkit pasca skolastik abad ke-17 Masehi. Ciri khasnya cogito ergo sum, yang dimana artinya aku berpikir, maka aku ada. Aliran ini mendorong logika, matematika, dan ilmu deduktif. Tapi banyak orang yang mengkritik karena aliran ini mengabaikan pengalaman nyata. Pada penjelasan saya tadi itu pasti muncul pertanyaan-pertanyaan lain kan. Jika rasionalisme ini menganggap akal sebagai sumber utama pengetahuan, apakah ada aliran dalam filsafat modern yang justru menekankan pengalaman indrawi? Nah, kalau menurut Afla gimana? Kalian pasti penasaran kan dengan jawabannya? Lanjut ke video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari video sebelumnya. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat modern yang menekankan pengalaman indrawi. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia berasal melalui pengalaman, bukan semata-mata dari akal. Tokoh penting empirisme yaitu John Locke yang mengembangkan konsep tabula rasa, yaitu pandangan pemikiran manusia saat masih lahir seperti kertas kosong. Seluruh isi pengetahuan diperoleh melalui pengamatan. Tokoh lainnya yaitu David Hume menekankan bahwa ide-ide abstrak sekalipun berakar pada pengalaman. Dengan demikian, empirisme memberikan dasar penting bagi ilmu pengetahuan berbasis observasi. Empirisme yaitu pemikiran di mana semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Tokoh utamanya ada John Locke, David Hume, dan George Berkeley. Empirisme ini muncul karena reaksi terhadap rasionalisme. Ciri khas empirisme yaitu pemikiran tabula rasa. Dari kosong saat lahir sampai diisi oleh pengalaman. Empirisme ini mempengaruhi fondasi metode ilmiah modern. Tapi banyak pula yang mengkritik karena empirisme ini sulit menjelaskan konsep abstrak seperti matematika dan moralitas. Pasti dari penjelasan saya tadi timbul pertanyaan, yaitu jika rasionalisme dan empirisme memiliki pandangan yang saling bertentangan, apakah ada pemikiran yang mencoba menggabungkan atau mengkritik kedua aliran tersebut? Nah, selanjutnya saya yang akan membahas pertanyaan tersebut. Nantikan video selanjutnya. A few minutes later. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari video sebelumnya mengenai kritisisme. Pemikir yang berusaha untuk mengkritik sekaligus menyatukan rasionalisme dan empirisme adalah Immanuel Kant. Melalui aliran yang dikenal sebagai kritisisme, Kant berpendapat bahwa pengetahuan tidak mungkin hanya bersumber dari akal, tetapi juga tidak mungkin hanya berasal dari pengalaman. Menurutnya, pengalaman memberikan bahan pengetahuan, sedangkan akal mengolah dan menyusunnya. Dengan pemikiran ini, Kant menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam proses pengetahuan. Pemikiran Kant dianggap sebagai titik puncak dalam filsafat modern klasik. Kritisisme yaitu pemikiran di mana gabungan rasionalisme dan empirisme, lalu akal membentuk pengalaman. Tokoh utamanya yaitu Immanuel Kant. Aliran ini muncul pada abad ke-18 Masehi dan puncak abad pencerahan Eropa. Ciri khas aliran ini yaitu berpikir aktif, menyusun pengalaman lewat kategori bawaan. Kritisisme ini mempengaruhi revolusi dalam epistemologi dan etika. Banyak yang mengkritik karena memiliki pemikiran yang sangat abstrak dan sulit dipahami.
Nah, selanjutnya aku ingin bertanya nih kepada Wak. Oke. Setelah pemikiran IKN, bagaimana perkembangan filsafat modern selanjutnya, khususnya yang menekankan peran ide dan kesadaran? Baiklah, saya akan menjelaskannya di video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Yang keempat adalah idealisme. Hegel menjelaskan bahwa pemikiran dan sejarah berkembang lewat dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis. Lalu, menurutnya konflik itu perlu karena dari konflik lahirlah pemikiran yang lebih maju. Idealisme menyadarkan bahwa besarnya dalam membentuk realitas dan sejarah. Idealisme. Idealisme yaitu memiliki pemikiran di mana ide atau gagasan adalah kenyataan yang paling fundamental, tapi bukan materi. Tokoh utama yang memegang aliran ini yaitu Plato. Aliran ini ditemukan karena reaksi terhadap relativisme sofis dan pengaruh dari Pythagoras. Ciri khas idealisme yaitu dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide. Idealisme ini mempengaruhi agama, metafisika, dan pendidikan. Idealisme ini dikritik terlalu abstrak dan sulit diverifikasi empiris. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Miftah, yaitu dengan berbagai aliran dalam filsafat modern ini, apa pengaruhnya terhadap cara berpikir dan kehidupan manusia masa kini? Sekian dari saya. Nah, baiklah, di sini saya akan langsung menjawab saja ya. Saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan awal. Jadi apa sih sebenarnya pengaruh filsafat modern tersebut dalam kehidupan kita sekarang ini gitu. Nah, sebenarnya dari penjelasan sebelumnya itu udah jelas ya bahwasanya filsafat modern itu dia itu sangat berpengaruh terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan kita sebagai manusia modern pada saat ini, terutama kita remaja ini ya. Nah, jadi filsafat modern itu tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya dia itu sangat menekankan bagaimana sebenarnya akal kita, terus cara berpikir, dan bagaimana kita bertanggung jawab atas semua itu. Nah, terus ya filsafat modern itu kenapa dia sangat berpengaruh? Bisa kita lihat juga dari 4 aliran yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu baik dari rasionalisme, empirisme, kritisme, dan idealisme yang baru saja dijelaskan bahwasanya filsafat modern itu dia menjelaskan bahwasanya sebuah kebenaran itu tuh sebelum kita benar-benar A few minutes later. menjelaskan bahwa itu adalah benar-benar, itu kita harus ada namanya diuji, terus kita harus memikirkannya dan memikirkan bagaimana cara bertanggung jawab atas kebenaran tersebut gitu. Nah, dengan demikian filsafat modern ini sangat penting bahwasanya dia tuh sangat berpengaruh bagaimana cara berpikir kita, apalagi sekarang dengan banyaknya hoax. Nah, jadi mungkin sekian materi dari kami. Mungkin ini juga sebagai materi terakhir kita ya. Nah, di sini mungkin sebagai penutupan dari presentasi materi kami. Dadah. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last time. Let the light guide
every road you take.